Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi bersama saya Harley di acara Bincang Bola. Seperti biasa setiap hari Kamis kita bakal ngasih teman-teman sekalian informasi tentang dunia sepak bola internasional. Dan hari ini saya sendiri lagi, mangkir lagi dia. Ginan ini, konsistensinya perlu ditingkatkan kembali sepertinya. Tapi ya nggak masalah. Saya sendiri masih bisa memberikan, memberikan berita-berita terkini tentang dunia sepak bola, baik itu di nasional ataupun internasional. Oke, baru-baru ini pelatih timnas Indonesia Sinteyong U19 baru saja mengumumkan bahwa ada pencoretan dua nama punggawa timnas 19 karena indisipliner. Dua orang nama ini adalah Serdi Epifano dan Yuda Febrian. Katanya dia pulang pagi, terus ketahuan nih sama Sintayong. Itu jadi besoknya itu pas pulang malam ketahuan, paginya pulang subuh jam 3 subuh katanya. Terus paginya tuh udah nggak ikut latihan, udah langsung disuruh pulang sama coach Sintayong. Dan ini adalah kabar positif dan negatif. Positifnya adalah sistem kepelatihan Indonesia ini yang di bawah Sintayong ini tidak peduli apakah ini pemain bintang atau bukan, pemain bagus atau bukan, dia indisipliner, coret buang. Itu salah satu hal yang patut diacungi jempol sih. Di sisi lain, hal negatifnya adalah mental pemain bola Indonesia ini memang ada yang mesti dibenerin lagi, entah dari mana ya. Mungkin karena jiwanya muda, mereka punya duit, dia belum bisa mikir, oh ini investasi, duitnya dipakai buat investasi, bodo amat, masih belum mikir ke situ sih. Mikirnya ya main, toh duit habis, musim depan masih bisa dapat duit lagi. Karena kalau nggak salah nih, pemain timnas ini memang tidak dibayar secara bulanan, tapi mereka dikasih uang sakunya pun untuk sehari kayaknya, kalau yang dulu sih saya sempat dengar itu 500.000 sehari, tapi sekarang bisa 1 juta lebih mungkin untuk seharinya. Dan kita tahu sendiri TC Sintayong di timnas U19 ini udah berjalan hampir 3 bulan lebih. Bayangin, sebulan taruhlah 1 juta, 30 juta, anak muda megang duit segitu kan masih belum bisa memanage dirinya sendiri. Maka dari itu mungkin peran orang tua juga sih bisa sangat berpengaruh nih terhadap karir pemain itu sendiri. Dan yang dikhawatirkan adalah masa depan karir si pemain ini jika memang dia bersikap indisipliner terhadap tim. Bukan tidak mungkin klub-klub yang tadinya semangat untuk mendatangkan pemain ini, tapi karena memang attitude-nya buruk, selalu bertindak sesuka hati, indisipliner, malah jadi redup. Walaupun di awal bisa dilihat karirnya itu gemilang. Nah, sama kayak yang bakal kita jelasin nih, bakal kita bahas di Bincang Bola kali ini adalah Rising Star, bintang yang digadang pemain yang digadang-gadang akan menjadi bintang Rising Stars, tapi ternyata gagal. Hal ini bisa dari beberapa faktor. Yang pertama dari perangai, dari attitude, dan juga bisa karena bergelut dengan cedera nih. Di beberapa pemain di liga-liga Eropa sudah banyak kejadian yang awal karir kemunculannya ini bisa dibilang, wah ini Rising Star nih, bisa jadi pemain bintang, tapi ternyata setelah seiring berjalannya waktu ternyata flop, turun karir tiba-tiba menghilang entah kemana, main di liga yang tidak banyak orang tahu, padahal di awal karirnya bisa dibilang dia adalah salah satu pemain yang cukup potensial. Bukan dia, mereka. Beberapa nama ini ada yang main kita kasih contoh-contoh pemain yang gagal bersinar ini dari luar negeri, di Eropa, dan ada juga nama-nama di nasional itu sendiri yang ya mungkin ada beberapa yang karena
pemilihan jalan karirnya. Kita coba ulas pemain yang pertama. Ada ini bintang Arsenal nih. Kita punya Jack Wilshere. Jack Wilshere ini sebenarnya pemain tengah yang dulu digadang-gadang bisa menjadi bintangnya Arsenal setelah zamannya Patrick Vieira, setelah zamannya ya beberapa gelandang-gelandang Reyes, Juan Antonio Reyes, Robert Pires. Itu bisa menjadi salah satu bintang lain yang akan mengomandoi Arsenal di lini tengah. Bisa, kalau teman-teman ingat sih waktu ngelawan Arsenal lawan Barcelona, Wilshere ini ngegocek-gocek Xavi Iniesta tuh udah keren banget gitu kelihatannya. Tapi ternyata ya Wilshere ini tidak sesuai ekspektasi yang kita bayangkan, karena ya sebenarnya Jack Wilshere ini secara attitude mungkin baik, tapi berkutat lagi dengan cedera. Dia sering banget cedera, rapuh lah si kaki kaca, ibaratnya kayak Arjen Robben juga kan sangat rentan banget sama cedera, nggak bisa di-tackle dikit cedera. Itu yang terjadi pada Jack Wilshere yang ya sebenarnya kalau bisa dibilang flop-flop banget sih enggak. Cuman karirnya bisa dibilang stagnan sih. Dulu sempat bermain di Arsenal, sempat diisukan menjadi pemain yang ya rising star, tapi kan sekarang akhirnya berkutat di tim-tim menengah ke bawah. Sekarang kan Wilshere bermain di West Ham dan ya permainannya juga nggak gemilang-gemilang amat, yang asalnya digadang-gadang menjadi bintang tapi ternyata akhirnya karirnya mulai redup dan sekarang sedang meniti karirnya di West Ham. Umurnya pun sebenarnya masih muda, Wilshere ini 28 tahun, kelahiran tahun 92 ya. Ya semoga saja permainan Jack Wilshere ini kalau nggak sering-sering cedera bisa kembali ke peak performance, dan kayaknya kalau nggak salah Wilshere ini sempat diincar Barcelona nih. Cuman karena permainannya yang kurang, ya karena sering cedera, jam terbang berkurang, jadi akhirnya Barcelona mengundurkan diri untuk merekrut Jack Wilshere ini. Yang kedua ada Bojan Krkić. Bojan ini salah satu fenomena di tahun 2013-2012 di masa-masa kejayaannya Messi ini lagi kencang-kencangnya, lagi baru mulai naik. Ini Bojan muncul yang notabene adalah sepupunya Messi sendiri. Jadi cara dia berlari, cara dia dribble, pacingnya sama persis sama Messi gitu. Tinggi badan sama, skillnya juga dulu bisa dibilang istimewa karena karena bisa dibilang postur mirip Messi, gaya bermain mirip Messi, kecepatan mirip Messi. Tapi pada seiring berjalannya waktu juga Bojan Krkić ini tidak terlalu berkembang. Akhirnya dia harus pindah ke AS Roma. Nah, di AS Roma sendiri memang sempat punya tempat di skuad inti, tapi tidak bertahan lama juga. Yang awalnya digadang-gadang menjadi penerus Messi, the next Messi dan lain-lain, ternyata flop juga. Ini mungkin lebih ke karena ya memang gimana ya, nggak terlalu bersinar sih sebenarnya. Ya kurang semangat latihannya entahlah. Dan sekarang dia main di Montreal Impact. Montreal Impact salah satu tim di MLS, Major League Soccer. Dan umurnya sekarang ternyata lebih tua daripada Wilshere. Dia sekarang umurnya 30 tahun. Berarti kalau nggak salah seangkatan sama Pedro Barcelona yang sekarang. Pedro main di mana ya lupa. Pokoknya seangkatan sama Pedro lah. Lihat perjalanan karirnya, sempat bermain di Barcelona, akhirnya tidak begitu mendapatkan tempat di tim Barcelona. Akhirnya dia pindah ke AS Roma dan sampai sekarang dia main di Montreal Impact, Major League Soccer. Selanjutnya ada si bengal Mario Balotelli. Ini kita semua sepakat Mario Balotelli sebenarnya nggak flop amat lah.
sempat jadi bintang waktu di Manchester City. Dia umurnya sepantaran sama Bojan, 30 tahun, sempat jadi bintang di Manchester City dengan segala perangainya, segala kontroversial yang dia bikin. Dia sempat gak mau diganti pas masa kepemimpinan Mancini. Dia sempat di depan gawang mau ngegolin, dia buat out. Ya dengan segala perangainya, harusnya kalau memang attitude-nya baik, Balotelli ini bisa menjadi salah satu bintang timnas muda Italia. Dengan kan kita tahu sendiri lah, Balotelli sering banget nyiptain gol-gol spektakuler jarak jauh dan semacamnya. Setelah setelah masa-masanya habis di Manchester City, Balotelli ini sempat main di AC Milan. Di AC Milan juga sebenarnya karena perangainya kurang lebih tidak membaik, dia sempat tidak punya tim dalam beberapa bulan, setengah musim apa 1 musim gitu. Mario Balotelli ini sempat nggak punya tim karena tim-tim juga males nih Balotelli ini apa ya, skillnya bagus dengan fisik yang kuat, sprintnya kenceng, body balance-nya oke, tendangannya keras. Tapi kalau misalkan ya attitude-nya jelek, klub-klub juga males gitu. Pada akhirnya belakangan Mario Balotelli sempat direkrut sama Nice, klub Liga Prancis klub itu bukan, lupa. Balotelli ya. Sebelum di klubnya sekarang, Olympique Marseille, Balotelli ini sempat bermain di Lecce. Dia sempat main di Lecce beberapa lama doang, dan itu nggak terlalu lama karena di Lecce ini dia sempat rada baik nih, perangainya udah rada diperbaiki waktu di Lecce ini. Terus akhirnya entah kenapa cuman bertahan 1 musim juga, dia pindah ke Olympique Marseille. Di Olympique Marseille ini lumayan baik. Terus pindah lagi dia ke Brescia dan akhirnya sekarang bermain di Monza. Jadi sebenarnya karir Balotelli ini turun karena attitude-nya nggak baik gitu. Terus pernah tersandung beberapa skandal juga Balotelli. Jadi makin sini makin turun. Kita lihat sebenarnya agak mengecewakan sih untuk pemain sekelas Mario Balotelli bermain di klub yang memang tidak di tempatnya. Ya semoga Balotelli bisa memperbaiki ya attitude-nya ya. Terus ada pemain bintang AC Milan yang dulu sempat ngegolin dari kick off cuman berapa puluh detik doang ke gawang Barcelona. Ada Alexander Pato. Alexander Pato ini sebenarnya pemain yang sangat potensial bagi dia sempat masuk timnas Brazil juga kan. Tapi ternyata karirnya malah makin sini makin menurun. Karena ini kalau Pato ini racunnya beda nih. Kalau yang lain kan racunnya keluar malam, main malam, terus bahkan ada yang ke drugs, terus ada yang cedera yang tadi kayak Jack Wilshere. Kalau Pato ini lebih ke cewek nih, lebih ke skandal. Dia tuh sempat macarin langsung pemilik presiden AC Milan, anak presiden AC Milan, sempat dia pacarin, dan akhirnya nggak berkembang karirnya hancur. Sekarang cuman main di mana ya sekarang ya? Pokoknya sempat jadi bintang AC Milan, digadang-gadang bisa menjadi next Romario, next siapa? Romario, terus Ronaldo malah, Filippo Inzaghi, tapi sempat kalah karena sempat
hancur karirnya karena cedera juga, cedera hamstring. Tapi setelah pulih dari cedera hamstringnya tidak pulih secara sepenuhnya, performanya tidak kembali ke seperti awal. Terus setelah gagal di AC Milan, setelah melakukan comebacknya, dia memilih untuk pulang kampung ke Brazil dan membela Corinthians. Di Corinthians juga sebenarnya tidak pernah menyentuh level waktu dia di puncak-puncak karirnya di AC Milan gitu. Mulai dari Sao Paulo, dia pindah ke Chelsea, ke Villarreal, terus main di Liga Cina juga performanya nggak pernah nyampe ke peak performa, nggak pernah nyampe ke top performance itu karena berbagai macam, setelah ya ke cewek juga, terus kena cedera juga kan. Jadi ya sekarang Pato nggak tahu main di mana gitu. Dan di Indonesia juga sebenarnya ada yang mengalami hal-hal serupa ya. Contohnya Samsir Alam tuh. Samsir Alam kan dulu sempat digadang-gadang menjadi rising star tuh di timnas Indonesia. Tapi dia memilih jalur lain karena mukanya tampan gitu kan. Akhirnya dia memilih jadi berkarir di dunia entertainment. Kalau itu kan lebih ke pilihan pribadi ya. Dan ada juga beberapa orang yang, terutama timnas U19 era angkatan Evan Dimas, banyak yang menggadang-gadang ini bisa menjadi rising star, bisa menjadi bintang, tapi pada akhirnya tenggelam juga, kayak Maldini Pali, ya pemain-pemain U19 lah. Ada beberapa orang kayak Paulo Sitanggang, walaupun dia punya tim di Barito, memang namanya tidak terlalu bersinar, padahal Paulo Sitanggang itu menjadi tumpuan waktu timnas U19 era Evan Dimas menjadi juara. Lalu ada juga yang tersandungnya karena drugs ya. Kita tahu semua Adriano ini hancur setelah menjadi bintang di masa kejayaannya, tapi akhirnya harus jatuh miskin dan hancur karena narkoba. Jadi sebenarnya kalau kita bisa dan mau memanage karir kita sendiri, menjadi disiplin, menjadi konsisten, itu semua bisa hancur seketika ketika kita nggak bisa disiplin dengan waktu, tidak bisa disiplin dengan peraturan yang ada, tidak bisa disiplin menjaga fisik, semuanya bisa hancur seketika. Jadi sebenarnya masih banyak contoh-contoh di dunia sepak bola kita yang gagal karirnya karena ulahnya dia sendiri. So jangan sampai gitulah ya Tribuners. Kalau mau meniti karir, atau penonton Tribuners nih yang anak-anaknya mau coba berkarir di dunia sepak bola misalkan, tolong dididik, karena sebenarnya pendidikan awalnya tetap berasal dari rumah. Selain pelatih, orang tua memiliki peran yang penting buat mendidik seorang yang mau menjadi atlet supaya bisa berhasil. Nah, begitu saja bincang bola hari ini. So, mudah-mudahan besok minggu depan Ginan datang lah ya. Capek nih ngomong 20 menit sendirian juga ya. Jadi di subscribe YouTube Tribun Jabar, di follow Instagramnya juga, dan tetap jaga jarak, pakai masker, dan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. 3M jangan lupa terus terapkan, karena Bandung nih lagi bahaya nih, lagi zona merah dan beberapa titik udah mulai hitam. Jadi tolong kalau nggak perlu banget keluar rumah, jangan keluar rumah lah ya. So ini saya juga sebenarnya rekaman di rumah nih pakai green screen ya, di rumah ya kan, di rumah ya Ondit ya. Iya. Jadi nonton terus Bincang Bola setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di Tribun Jabar. Bye.